Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari kelompok 9 yang beranggotakan Ardiansyah, Fikri Suwondo, dan Muhammad Aldo Faturrahman. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Menghadapi Sakaratul Maut. Pembahasan. Pengertian ajal. Secara bahasa, kata ajal berasal dari kata ajila ya'jalu ajal. Dengan demikian, al-ajal bentuk pluralnya al-ajalu secara bahasa artinya terlambat atau tertunda. Dari sini ajal al-insan, ajal manusia adalah akhir kehidupan seseorang atau habisnya umur seseorang. Artinya, saat ajal seseorang itu tiba, saat itu pula lah kematian datang menjemputnya. Tanda-tanda menjelang ajal manusia. 100 hari sebelum ajal. Hal ini diawali setelah waktu asar. Sekujur tubuh merasa menggigil, bahkan terasa dari ujung ubun-ubun sampai jari kaki. Konon tanda ini dirasakan sebagai kenikmatan tertentu, sekaligus isyarat dari Sang Maha Kuasa bahwa ajal semakin mendekat. Selanjutnya 40 hari sebelum ajal. Memasuki 40 hari menjelang penjemputan ajal, terasa denyutan di bagian pusar. Kejadian juga selepas waktu asar. Ketika pusar berdenyut, itu berarti bahwa nama dari orang tersebut yang tertulis dalam daun pohon arsy telah gugur. Malaikat maut akan segera mengambil sehelai daun itu, mulai mengawasi setiap gerik-gerik dari orang tersebut. Bahkan orang itu bisa melihat sang maut beberapa kali secara tiba-tiba. Tak disangka kehadirannya dalam wujud manusia akan menyebabkan kebingungan dan ketakutan bagi orang yang menjelang ajal. Selanjutnya 7 hari sebelum ajal. Apa yang terjadi 7 hari sebelum maut menjemput? Kejadian juga setelah asar. Isyarat mulai dirasakan pada keadaan fisik, seperti perubahan kebiasaan. Contohnya adalah orang yang mendadak punya selera makan tinggi, padahal sedang mengidap penyakit parah, atau hal-hal lain yang di luar kebiasaan dan tidak diduga sebagai kebiasaan umum dari orang tersebut. 3 hari sebelum ajal. Di masa ini, orang yang peka bisa merasakan tandanya dengan lebih nyata. Tanda kematian di masa ini adalah denyutan di dahi, persisnya di tengah-tengah dahi. Bola mata juga mulai memudar dan tidak terlihat tajam lagi. Kedua kaki terasa lemas, telinga semakin layu, hidung semakin terasa terbenam ke dalam. Sangat disarankan untuk berpuasa ketika memasuki masa-masa ini. Selain untuk meningkatkan amal ibadah, juga untuk menjaga perut dari najis sehingga mudah untuk dimandikan atau disucikan setelah meninggal. Sehari sebelum ajal, denyutan di ubun akan semakin terasa, terutama setelah asar. Tanda tersebut merupakan isyarat bahwa seorang tak sempat lagi menyaksikan asar di kemudian hari. Tanda-tanda akhir. Inilah masa-masa krusial ketika seseorang menjelang ajal. Tandanya berupa rasa sejuk di bagian pusar, kemudian menjalar ke pinggang hingga menyentuh tenggorokan. Di masa sakaratul maut, seseorang disarankan untuk terus mengingat dan menyebut asma Allah. Pikiran harus tetap tenang dan dipusatkan kepada Sang Pencipta sehingga kematian bisa dialami dengan mudah. Tenang. Misteri kematian memang akan selalu menarik untuk diungkap, tapi kehadiran sendiri terus mengundang tanda tanya, apalagi jika beragam tanda atau isyarat berbeda bagi orang tersebut. Belum lagi dengan berbagai isyarat yang diketahui oleh orang sekitarnya. Proses kematian, sakaratul maut.
Husnul khotimah identik dengan mudahnya roh untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul khotimah adalah akhir yang baik. Sebelum meninggal, ia diberi taufik untuk menjauhi semua yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertobat dari dosa dan maksiat serta semangat melakukan ketaatan dan perbuatan baik. Akhirnya ia meninggal dalam kondisi ini. Husnul khotimah memiliki beberapa tanda, di antaranya ada yang diketahui oleh hamba yang sedang sakaratul maut, dan ada pula yang diketahui orang lain. Tanda husnul khotimah yang hanya diketahui hamba yang mengalaminya, yaitu diterimanya kabar gembira atau saat sakaratul maut berupa ridha Allah sebagai anugerahnya. Kronologis dan tahapan sakaratul maut dari seorang mukmin adalah sebagai berikut. Ia akan didatangi oleh malaikat yang membawa sutera, di dalamnya terdapat bau kasturi dan bau wangian dari surga. Kemudian nyawanya akan ditarik sebagaimana rambut yang ditarik dari tepung. Kemudian dikatakan pada nyawa itu, "Hai jiwa yang tenang, keluarlah engkau dengan perasaan rela menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sehingga roh itu diletakkan di atas sutera tersebut, lalu dibawa menuju surga liyin. Tetapi sebelumnya roh ini sampai pada tujuan akhirnya akan masih melewati 7 lapis langit dahulu. Dalam tiap tingkatan langit, roh itu akan ditanya roh tersebut baik atau tidak. Jika baik, maka roh itu oleh langit akan diagung-agungkan dan selalu dimintakan ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari proses itu semua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada malaikat yang membawanya agar dicatat dalam ahlul yamin wa ashabul ilyin dengan memperoleh derajat yang tinggi. Setelah dikuburkan, maka roh itu akan dikembalikan pada jasadnya. Bagi hamba yang solih, maka akan mendapat manfaat dari amal kebaikan yang telah kita perbuat selama di dunia. Hal ini juga diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hamba yang solih waktu menghadapi sakaratul maut, sendi-sendinya akan memberikan salam satu sama lain dan berkata, keselamatan atasmu, kamu meninggalkanku dan aku meninggalkanmu sampai bertemu kembali di hari kiamat." Yang kedua adalah Sa'ul khotimah, identik dengan sulitnya roh untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ul khotimah akhir yang buruk adalah meninggal dalam keadaan berpaling dari Allah, berbeda di atas murkanya serta meninggalkan kewajiban dari Allah. Akhir kehidupan yang menyedihkan. Tanda-tanda akan kematian ini adalah menolak mengucapkan syahadat dan selalu mengucapkan kata-kata jelek dan haram. Kronologis dan tahapan sakaratul maut dari orang kafir dan pendosa adalah sebagai berikut. Ketika sakaratul maut datang, dan tak kala itulah malaikat membawa sepotong pakaian hitam yang di dalamnya terdapat bara api neraka. Lalu nyawa orang kafir dan pendosa tersebut dicabut secara paksa, dan dikatakan pada nyawa itu, keluarlah dengan marah dan dimarahi, dan akan memperoleh kehinaan dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nyawa itu diletakkan di atas bara api, lalu dimasukkan ke dalam kain hitam tersebut dan diangkat ke dalam sijin. Roh tersebut dalam melewati 7 langit selalu mendapat hinaan dan makian. Selanjutnya, fungsi kematian. Adakah fungsi kematian bagi manusia? Bila jawabannya didasarkan atas akal, tentu sulit menjawabnya. Fungsi kematian ada apabila jawaban bersumber dari ajaran-ajaran agama. Ajaran agama tidak memandang semata-mata sebagai kematian fisik, tetapi berfungsi rohaniah, yaitu untuk memberikan pembalasan kepada manusia sesuai dengan amal perbuatannya sewaktu ia hidup. Orang yang mengikuti ajaran agama dan sebaik-baiknya akan dijamin masuk surga, dan sebaliknya orang yang tidak mengikuti ajaran agama akan masuk neraka.
Kalau demikian, kematian itu dapat merupakan bencana atau nikmat. Fungsi kematian adalah untuk menghentikan budidaya, prestasi, dan sumbangan seluruh potensi kemanusiaannya. Maka kematian itu bukan akibat kesalahan atas dosanya kepada orang lain atau tumbal, melainkan karena takdir. Sikap menghadapi kematian. Sikap menghadapi kematian adalah kecenderungan perbuatan manusia dalam menghadapi kematian yang diyakininya bakal terjadi. Sikap bermacam-macam sesuai dengan keyakinan dan kesadarannya. Yang pertama, orang yang menyiapkan dirinya dengan amal perbuatan yang baik karena menyadari bahwa kematian bakal datang dan mempunyai makna rohania. 2. Orang yang mengabaikan peristiwa kematian, yang menganggap kematian sebagai peristiwa alamiah yang tidak ada makna rohanianya. 3. Orang yang merasa takut atau keberatan untuk mati karena terpukau oleh dunia materi. 4. Orang yang ingin melarikan diri dari kematian karena menganggap bahwa kematian itu merupakan bencana yang merugikan, mungkin karena banyak dosa, hidup tanpa norma, atau beratnya menghadapi keharusan menyiapkan diri untuk mati. Dari uraian di atas dapat dikemukakan pokok-pokok tentang mati sebagai berikut. Yang pertama, mati adalah berhentinya budidaya manusia secara total. Yang kedua, proses kematian menyangkut segi fisik dan segi rohani. 3. Sikap manusia menghadapi kematian bermacam-macam. 4. Kematian merupakan pengalaman akhir dari hidup seseorang. 5. Kesimpulan, konsepsi atau pengertian tentang kematian lebih banyak diperoleh. Kesimpulan, ajal manusia adalah akhir kehidupan seseorang atau habisnya umur seseorang. Artinya, saat ajal seseorang itu tiba, saat itu pula lah kematian datang menjemputnya. Datangnya ajal adalah pasti, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Berjihad, berdakwah, amal makruf, nahi mungkar, mengoreksi penguasa, dan sebagainya tidak akan menyegerakan ajal atau mengurangi umur. Begitu pula berdiam diri, tidak berjihad, tidak berdakwah, tidak mengoreksi penguasa, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, dan tidak melakukan perbuatan yang disangka berisiko mendatangkan kematian. Sesungguhnya tidak akan bisa memundurkan kematian dan tidak akan memperpanjang umur. Kehidupan manusia akan berakhir ketika malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa manusia. Mati adalah akhir dari kehidupan manusia di dunia, tapi kematian itu merupakan titik pangkal kehidupan manusia di akhirat. Kehidupan di dunia itu ibarat orang yang mencari bekal untuk kehidupan yang lebih lama dan kekal. Manusia tidak akan pernah mengerti hakikat kehidupan jika ia tidak mau mengingat arti hakikat kematian. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran 185. Berdasarkan firman Allah ini, telah jelas bahwa manusia pasti akan menghadapi kematian, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Orang yang pintar adalah orang yang bisa mengingat mati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengingat kematian, manusia akan lebih baik dan berhati-hati dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak-banyaklah mengingat mati, sebab mengingat mati itu menghapus dosa dan mengikis ambisi seseorang terhadap dunia, serta cukuplah mati sebagai pemberi peringatan. Hadis riwayat Bukhari. Demikian dari presentasi saya. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan dalam pembacaan ataupun pemaparan materi.
kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.